Shalom, selamat malam hubani kuriani Tuhan. Nah, Marianan terkhusus di Jemaat Bandar Lampung. Malam ini kita kembali mengadakan pertonggoan. Walaupun hingga pada malam hari ini kita masih mengadakan pertonggoan di rumah kita masing-masing. Namun iman percaya kita, Tuhan hadir. Amin Bapak Inang. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Hingga malam ini kami masih merasakan kasih Tuhan. Hingga kami sehat dan boleh melewati setiap rintangan dalam hidup kami dan melakukan setiap aktivitas kami. Malam ini kami bersekutu melalui pertonggoan kami. Kami percaya Tuhan hadir dan memberikan bekal hidup kami, bekal rohani kami yang membuat kami lebih kuat dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda daripada-Mu. Amin. Bapak Inang, pemuda sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan bahasa Simalungun. Bahasa Simalungun doding ni doding, Alkitab Kidung Agung. Doding ni doding pasal 2, memukah humbani ayat 8 dan subani ayat 10 tolu. Kidung Agung pasal 2 dimulai ayat 8 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Tangar sorani haholonganku. Tonggorma roh doia marlitun-litun bani dolok-dolok, manlupat-lupat bani butu-butu. Usido haholonganku bani balua, atap ursa nama poso. Tonggorma jongjong doia ilopah ni tembok ni rumah nai, makawa humbani jendela, manori-nori humbani jaring-jaring. Marsahap ma haholonganku, nini hubakku. Jongjong maham, ale hina si holanku, etama, ale boto nama jenges. Tonggorma, doma salpu musim borgo, lopus anja salpu musim udan. Martumbur ma bunga-bunga iladang, do majupah panorang mendoding-doding. Anja sorani anduhur gati tarboge do bani tanohta. Hayu arape marmabean ma buahni, hayu anggur marbunga anjaha misbo uapni. Cong-cong maham ale hinasi holanku, etama ale boto nama jenges. Aima dasni teks ni ambilanta. Jemaat yang terkasih yang beribadah pada malam hari ini. Saya tidak tahu apakah semua jemaat khusus Bandar Lampung sudah pernah membaca kitab Kidung Agung. Kita boleh mengingat. Saya yakin, andaikan ada seseorang yang belum pernah membaca kitab Kidung Agung, dan di suatu saat dia membaca kitab ini, pasti dia akan tersenyum. Bahkan bisa terkejut, tercengang-cengang, longang, heran. Kenapa? Karena kalau kita ikuti dalam kitab Kidung Agung, tidak ada menyebut pribadi langsung tentang Allah. Tidak ada menyebut nama Tuhan seperti kitab-kitab yang lain. Dan
Dan yang kedua, kalau kita ikuti semua isi kitab ini, ya sangat memiliki jiwa romantis. Di mana sair-sairnya, kata-katanya seolah-olah ya memberikan pesan-pesan tentang cinta. Seolah-olah memberikan pesan, isinya benar-benar menyatakan, memberikan kesan bagi kita, ya bagaimana hubungan seorang dengan seorang sedang ya mengikat dalam hubungan cinta kasih. Anggo simalungun maka tahun martunangan. Mungkin bisa heran ya. Tapi mari kita lihat. Andaikan pun ya semua isi kitab Kidung Agung, seolah-olah kita mengatakan, kenapa ya seperti bahasa-bahasa bercinta. Apa sih kira-kira kesan pesan buat jemaat Tuhan? Apa kira-kira pesan kitab Kidung Agung kepada orang pembacanya atau kepada umat yang percaya kepada Tuhan? Ya, apalagi ya sekolah minggu remaja mungkin belum pernah menjalin yang disebut bercinta. Kalau pemuda-pemudi mungkin saat ini ya sudah mengalami bagaimana menjalin cinta. Terlebih kita Bapak Inang ya, kalau kita mengingat bagaimana kita dahulu waktu muda menjalin cinta, wow, ya sangat-sangat merindukan. Si malun maka tahun, si hol pajupah terus. Aida mungkin ase dong sayur ni doring ni si malun maka tahun, sadari hamlang kuidah, sabulan mah hupindahi, jara setahun mau hapkon. Hebat ya nih Bapak Inang. Menggambarkan siol ni uhur tetap orot. Rup. Ini ya kesan orang yang sedang menjalin cinta. Dan yang kedua, mungkin kalau kita ingat atau saat ini pemuda-pemudi yang terkasih, kita selalu mengupayakan menyatakan yang terbaik. Hal-hal yang positif, nama der. Atau timbal baliknya, kita selalu melihat yang mencintai kita, yang kita cintai, kita selalu melihat hal yang positif, yang baik. Jarang kita melihat kekurangannya. Aido sesangka mertunangan selalu berusaha membahas nama der. Bahkan menyembunyikan kekurangannya. Bahkan menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Tapi hal seperti ini akan nyata pada akhirnya. Dan kalau kita lihat dalam hubungan percintaan, sungguh bahagianya, sungguh indahnya. Bahkan kita merasakan seolah-olah tidak ada kurang satu apapun ketika kita bersama dengan yang kita cintai. Merasa bahagia, tidak ada kurang satu apapun. Bapak Ibu, mari. Apa yang menjadi pesan buat kita lewat kitab Kidung Agung? Ternyata sekalipun di dalam kitab ini tidak ada disebut nama Tuhan, nama Allah. Tetapi tradisi Yahudi dan keyakinan umat Kristiani hingga saat ini mempercayakan bahwa Kidung Agung merupakan sebuah representasi cinta Allah kepada umat manusia. Kitab Kidung Agung memberikan pesan buat kita bagaimana kerinduan Allah supaya kita tetap ada bersama di dalam Dia. Mari kita buktikan melalui teks firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita baca tadinya mulai
mulai ayat 8 sampai ayat ke-13, ya memang benar-benar bahasa syair yang romantis. Tapi apa pesannya? Bahwa inilah gambaran ya kerinduan Allah bagi jemaatnya. Karena itu pengkhotbah sering menyebutkan bahwa hubungan kita dengan Allah diumpamakan. Allah adalah mempelai laki-laki, jemaat adalah mempelai perempuan. Hitama tunangan nih. Hitama daboru bahwa Tuhan ay madalahi mempelai laki-laki. Mari. Kalau kita lihat diawali dari ayat 8 bahwa diawali dengan ungkapan dengarlah kekasihku. Anggo simalungun kan maka tahun tene. Tangar sora haholonganku. Dengarlah kekasihku. Allah sebagai mempelai laki-laki. Dia sendiri datang. Digambarkan dengan penuh kebahagiaan. Dia datang dalam kehidupan kita. Dia datang disebut dalam teks kita melompat-lompat, meloncat-loncat. Ada perbedaannya sedikit ya. Kalau kita lihat bahasa Simalungun, marlitun-litun. Indonesia melompat, sepertinya agak ada perbedaan. Kalau Simalungun asli marlitun. Kalau terjemahan langsung berlari. Terjemahan dari bahasa Simalungun, marlitun, berlari-lari. Ternyata dalam Alkitab kita mengatakan melompat-lompat. Seolah-olah sama artinya melompat-lompat dengan meloncat-loncat dalam Alkitab. Tapi asli bahasa Simalungun mengatakan bahwa dia datang melupat-lupat marlitun-litun. Gambaran penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, sukacita, ingin mendapatkan pajupah pakon kuriani Tuhan. Asih bapenang, maniun disadari kita do kene. Ibag semalas ni hurdo tuhatta, siol pajupah pakon hita. Ketika kita datang beribadah, dia di dalam penuh dengan kebahagiaan, sukacita mendapatkan dengan kita, menjemput kita, mengalu-alu kita. Ketika kita datang beribadah melalui nyanyian kita, dengan penuh sukacita, dia akan mendengarkan kita saat kita bernyanyi. Ketika kita mau berdoa, doa pribadi kita, doa bersama kita, doa sahabat kita, dia penuh dengan sukacita mau mendengarkan kita. Itu adalah gambaran kerinduan Allah datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui kedatangan Allah dalam kehidupan kita, Tuhan menyapa kita. Ya, kalau kita baca tadinya ayat yang berikut, ayat 10, bangunlah manisku. Syair yang sangat indah ya Bapak Inang, pemuda sekolah minggu. Bangunlah manisku, jelitaku. Bahasa Simalungun. Jongjong maham ale hinasi holanku. Jadi enak bahasa Simalungun Bapak Inang. Ale hinasi holanku. Memberikan makna bahwa memang hinasi holanku yang kurindukan. Tuhan sangat merindukan kita. Ya, jadi terlebih dalam masa pandemi sekarang Bapak Inang. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, keluarga kita. Bagaimana saat ini kerinduan kita mendengar firman Tuhan. Kerinduan kita untuk bersekutu. Ternyata Tuhan mengatakan, hinasi holan nidohita. Kita ini adalah yang dia rindukan. Atau memang Allah sekarang
kita. Atau mungkin saat ini kita sudah kendor, merindukan persekutuan dengan Tuhan. Karena ya maaf, karena tidak ke gereja, akhirnya kita lalai, seolah-olah tidak maksimal, seolah-olah tidak semangat, karena beribadah masing-masing di rumah. Boleh kita mengintrospeksi diri. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kita inilah yang dirindukan. Jongjong ma. Marilah. Bangkitlah. Etah ma. Beberapa kata-kata yang harus kita renungkan. Jongjong ma, etah ma. Memberikan makna bagi kita bahwa bangkitlah, bergegaslah, sadarlah dari keadaanmu semula. Mari kita saling merenung pribadi kita, keluarga dan jemaat kita saat ini, baik juga rakyat Indonesia saat ini. Apakah karena pandemi ini, apakah karena keadaan ini, membuat kita seolah-olah tidak punya semangat, tidak ada gairah, seolah-olah membawa kita kepada keputusasaan, seolah-olah kita mengatakan, ya sudahlah. Akhirnya kita menjadi manusia yang pesimis dan tidak optimis, tidak mampu bergerak. Apakah kita hanyut dalam keadaan ini? Seolah-olah kita hanya pasrah dalam keadaan hidup saat ini. Namun jelas Allah sendiri mengatakan, jongjong ma, etah, bangkitlah, bergegaslah, sadarlah dalam keadaanmu sekarang. Jadi berita sukacita dulu dalam kehidupan kita juga. Pasti kita akan bangkit dari keadaan ini. Pasti pandemi ini tidak akan selamanya ya, mempengaruhi kehidupan kita. Namun ketika kita mendengarkan Allah sendiri mengatakan bangkit, bergegas, mari bangkit. Ulang tene son bahasa Simalun maka tahun. Doma itangar, lahi paribagaskan. Seolah-olah sering kita dengar, masuk kanan, keluar dari telinga kiri. Kalau kita mendengar, eta, ayo, ayo. Babenang, karena apa? Pasti ada rencana yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan jongjong eta, berdiri, bangkit, ada sesuatu hal yang akan diberitahukan kepada kita. Ada hal yang sangat penting yang akan diberitakan kepada kita, berita sukacita. Bukan memberikan beban bagi kita. Apa berita sukacita? Mari kita lihat. Dalam ayat 11 sampai ayat 13. Mertumbur ma bunga-bunga iladang. Do maju papan orang marsi mendoring-doring. Hayu arape do mamar mabean. Hayu anggur pe do mamar bunga. Ini yang mau dinyatakan Allah dalam kehidupan kita. Musim dingin telah berlalu, hujan telah berhenti, bunga-bunga di ladang telah mekar, tibalah musim panen. Itu adalah menggambarkan kehidupan penuh dengan sukacita. Hidup keadaan ini sudah berubah. Jadi, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau menjalankan perintah Tuhan, orang yang mau ikut bersama dengan Tuhan, akan mengalami penuh dengan sukacita. Jadi mari Bapak Inang, pandemi sekarang kadang, bahkan orang mengatakan, bisa membuat telinga menjadi tidak mendengar, bahkan bisa mata membuat tidak melihat karena beratnya akibat pandemi ini. Namun ketika kita tidak berhenti dalam keadaan seperti ini, ketika kita mau mendengar dan melangkah, sadar
akan keberadaan kita saat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menikmati penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dalam pertemuan, tapi kebahagiaan hidup kita secara jasmani dan rohani kita. Ayat 13b. Ya. Jongjong maham ale hasi holanku. Etama ale boto nama jenges. Etama. Tuhan menginginkan supaya kita bersama-sama menikmati kebahagiaan di dalam Kristus. Kebahagiaan bukan kebahagiaan yang hanya sementara di dunia ini. Tapi ketika kita mau bangkit, bergegas, kita akan sama-sama menikmati kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Enang, pemuda sekolah minggu yang terkasih. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan benar-benar merindukan pertemuan yang indah bersama dengan kita. Lewat persekutuan, ibadah, firman-Nya, doa kita, baik melalui gerak-gerik kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan cinta kasih-Nya yang begitu dalam. Tuhan telah menyatakan cinta kasih-Nya yang tidak ternilai. Kalau kita lihat dalam teks kita tadi, ayat pertama tadi, menyatakan bahwa Dia tidak mengenal gunung, teriknya matahari. Dia tidak mengenal. Karena kerinduannya ingin bersama dengan kita. Sekarang bagaimanakah respon Tuhan? Bagaimanakah respon kita? Respon Tuhan mengatakan, aku ingin bersekutu denganmu. Sekarang bagaimana respon kita? Bagaimanakah balasan cinta kasih Tuhan yang begitu dalam? Mari kita merenung. Sebatas apa cinta kita saat ini kepada Allah kita? Apakah masih sepenuhnya? Atau sudah kendor? Atau sudah suam-suam kuku karena keadaan ini? Kita bisa merenung. Tapi, Bapak Enang, orang yang tidak pernah meragukan cinta kasih Tuhan akan mengalami sukacita kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya ada di dalam Dia. Mari. Ketika Dia mengatakan kepada kita, etah, bangkitlah bergegas. Jangan kita terlena. Jangan kita mengatakan, enakan kok di dunia ini. Jangan. Karena memang kalau kita lihat kehidupan manusia saat ini, banyak orang yang mengaku, aku orang Kristen, aku percaya kepada Kristus. Namun jika melihat lebih dekat, maka banyak sekali orang-orang pengikut Kristus. Karena disibukkan urusan pribadi, karena kehidupan duniawi, menjadi jarak memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Namun, mari kita lihat. Walaupun kita menjauh, jarang, bertanya, ragu, namun Tuhan tetap menunjukkan cinta kasih yang begitu dalam. Dia hadir. Kalau kita aplikasikan kasih Tuhan, bahwa Dia tidak pernah menyerah. Karena kepahitan kegetiran, duri salib yang Dia pikul. Mari responlah kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena apa? Cinta kasih kita kepada Tuhan, holong tahu bani Tuhan, itu akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan gairah hidup kita untuk berjuang dalam hidup ini. Cinta kasih kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya
membuat kita lebih tahu memilih mana yang terbaik, yang terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa hujan telah selesai, kemarau sudah selesai, sekarang saatnya kita menuai panen. Mari sukacita ada dalam hidup kita ketika kita tetap hidup bersama dengan itu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan telah menyatakan kasih setia-Mu yang begitu dalam, mencintai, mengasihi hidup kami. Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya kepadamu tetap mengalami kebahagiaan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan. Benar Bapak, karena keadaan, karena situasi kehidupan sering membuat kehidupan manusia, kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, membuat kami sering tidak mendengar seruan-Mu, undangan-Mu, panggilan-Mu. Namun Tuhan berfirman, ketika kami mau bangkit bergegas dan mengikut Engkau, kami akan bersama dengan-Mu mengalami kebahagiaan. Tuhan telah menyediakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa Sorgawi, kami berdoa buat jemaat-Mu. Engkau tahu, Engkau mengenal hati kami. Bagaimana kehidupan jemaat-Mu saat ini akibat pandemi ini. Bukan hanya mempengaruhi perekonomian, namun mempengaruhi kesehatan jemaat-Mu juga. Banyak jemaat Tuhan yang terpapar dan masih banyak saat ini masa-masa pemulihan. Tuhan, harilah Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu yang saat ini masih dalam masa-masa pemulihan. Berkati makanan, minuman, obat-obat, dan apapun yang mereka konsumsi dalam menopang kesehatan mereka. Tolong Tuhan berkati. Jadikanlah mereka yang selalu berpegang teguh pada kuasa Tuhan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Berkati jemaat Tuhan pada masa-masa sulit perekonomian. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terlebih anak-anak kami Tuhan, yang sangat membutuhkan banyak biaya dalam proses pembelajaran saat ini. Engkaulah memberkati kami, Engkaulah memberkati anak-anak kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, dan tetap mereka memohon kekuatan daripadamu. Karena kami sebagai orang tua kadang melihat kejenuhan mereka, belajar di rumah. Tolong Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir dari dunia ini. Namun kami percaya Engkau punya rahasia dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami pikir dalam logika kami. Namun iman kami mampu melihat bahwa rencana Tuhan lebih indah di balik apa yang terjadi dalam kehidupan dunia saat ini. Tuhan, Engkaulah memberikan kebijaksanaan bagi semua pimpinan-pimpinan yang ada di dunia ini. Pimpinan di negara, pemerintahan, baik juga di gereja masing-masing, baik juga di keluarga masing-masing. Engkaulah menjadi kepala kami Tuhan, menjadi tempat tumpuan dan harapan kami. Engkaulah memberikan jalan hidup, petunjuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kapanpun kami boleh bertemu melalui ibadah minggu baik pertonggoan, Engkaulah Tuhan yang memberikan hari yang terindah
Supaya apa yang menjadi harapan dan impian jemaat-Mu, kami sabar menanti penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hanya melalui anak-Mu, Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.